Subhanahu wa taala. Maka kembali ke barang-barang lanjutan pengajian ke, dan alhamdulillah kita sampai di dalam hadis as-sabiq, hadis ke-7 si berkaitan tentang urusan ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah agama yang terkandung di dalam agama tersebut adalah nasihat-nasihat yang luar biasa. Hadis Siti si sahabat Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dani radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah agama yang terkandung di dalamnya itu adalah nasihat-nasihat penting. Nasihat penting. Mara persiwah yang sampean dan pertemuan berikutnya hidup tene dia perlu lepas dengan urusan si berkaitan dengan masalah agama. Jadi kau lepas dengan hidup takut si agama, dengan melon takut si agama, dengan apalagi dengan ngelausi sembahyang si berkaitan dengan masalah ibadah. Maka salah satu si berkaitan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ta'atuhu fi majami'i masail-din wad dunya. Mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap urusan-urusan, baik si berkaitan dengan masalah din apalagi agama, atau urusan si berkaitan dengan masalah urusan dunia. Urusan agama kita disuruh taat. Begitu pula seperti kita disuruh untuk taat di dalam urusan agama, maka kita disuruh taat pula di dalam urusan dunia. Biaya urusan dunia itu apa? Yang kedua, kelima iman kawan, anak adabnya. Ini kedua iman kiri, sehingga kafir setan kedua iman kiri. Bahasa Nabi SAW. Lalu temeleng ngelor, lalu temeleng hilang, kedua iman kawan. Baca bismillah, kedua iman kawan. Lalu bergerak, alhamdulillah. Apalagi kemudian lengkap baca alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Maka dengan mengelor besok kamu baca dulu maratan si guru berguguran tak ampuni dosa salah. No, ia buat aturan si berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam urusan si berkaitan dengan masalah urusan dunia. Maka agama ini adalah agama nasihat yang di dalamnya itu adalah penuh dengan nasihat-nasihat penting. Si kemudian harus ke barang-barang pelajari. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ente kenele tahu diri ke kepedulian atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ente kenele tahu diri ke kedemenan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya sederhana tentang diri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seseorang tersebut, maka Allah akan berikan pemahaman si berkaitan dengan urusan agama. Makanya ada kedua hal si perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kun aliman, pertama dia dengan alim, tahu. Lalu dia baru tahu ta'aliman. Atau dia dengan belajar, si nuntut, si ngaji. Atau muhibban, atau si ketelu, atau terjadi dengan si demen dengan si alim, demen si dengan si lalu nuntut. Jadi jadi si keempat bahasa Nabi. Wala takum rabi'an, jangan jadi yang keempat. Apa si keempat itu? Si gumana, si sengaja menghalangi. Si gumana, si sengaja menghalang-halangi si berkaitan dengan
majalisu at-ta'lim, majlis-majlis pengajian. Aku takut ini pada bagi saya ini maka pun si meno ia si tidak benar, si meno ia si tidak kekaguan isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba keseriusan jamaah mungkin tentang olahnya syariat si jauh isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tentang olahnya nasihat si jauh isi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersebut sudah jadi dengan tahu, lamun dia tahu tapi sudah pilihan, lamun bahasa negara alternatif pilihan si lain. Apa tu? Jadi dengan si belajar, jadi dengan si tuntut, jadi dengan si lalu ngaji. Lamun dia tahu masih lalu ngaji, maka paling ande dia jadi dengan si teman dia dengan si alim, demen dia dengan si lalu ngaji. Si keempatmu si dia terbel, yaitu apa? Membenci mereka. Apalagi kemudian menghalang-halangi si berkaitan dengan majlis-majlis pengajian. Maka ini adalah merupakan agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya adalah berisi nasihat-nasihat penting. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah merupakan agama nasihat. Qulna liman, untuk siapa, milik siapa? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama lillah, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Kejelasan di kitab lain, maksud lena apa si sampiannya isi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam si berkaitan dengan nasihatmu adalah milik Allah. Maksudnya adalah hendaknya seorang muslim adalah wajib ante mengetahui si berkaitan dengan hukum-hukum ante tahu apa si jadi hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Atau di dalam judul kitab ini dia disebut dengan Al-Adab Ma'allahi Azza wa Jalla. Seorang muslim itu harus paham, harus tahu sikapnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anda sampai malah apa sih sampeannya isi Ibrahim bin Adham itu hanya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala hanya sebatas lafaz. Araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah akan tetapi tidak melaksanakan apa sih berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu larangan tansinya dia sinyur aten kemudian jadi keras aku mohon maaf. Dia sinyur kemudian aten jadi sakit. Dia sinyur kemudian karena dia keluar-keluarin dia aten itu jadi mati. Yang betul-betul se-Ibrahim bin Adham matat qulubukum bi asyrati asya. Mati hati-hati kalian disebabkan oleh 10 perkara. Salah satunya adalah berkaitan dengan tidak peduli terhadap urusan agama Indonesia. Araftumullah wa lam tu'tu haqqahu. Araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah akan tetapi tidak melaksanakan apa sih berkaitan dengan masalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara apa sih dari hak tersebut terima seluruh dia larang sih tersebut balik. Bahkan sesuatu sih dia bayangkan terima ke dia dengan sida Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bukti bahwa hak tersebut terima dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dilarang ketika mohon maaf jemaah. Allah Subhanahu Wa Taala menzalimi hamba. Marahkan ayat si arah di dalam surat Al-Baqarah si sering kesampaian di Tuan Guru Haji Samsul Sogani. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Maka hati-hati
kalian, takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian pada waktu itu kalian diwafatkan setiap dari kalian itu maka sahabat sesuai dengan apa pegawaian kamu. Maksudnya apa sih jadi kebiasaan kamu maka kamu tentang kewafatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia duit cerita, dia duit bukti nyata. Dia tetap jauh-jauh yang takut daripada tersinggung. Dia kampung tu. Dia kampung. Berapa banyak orang yang pulang dari tempat yang tidak baik, kemudian dia tengah jalan terbang, kemudian meninggal. Dan terlalu banyak hal-hal marahkan sini. Dan ini bukti nyata dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan Allah jamaah tidak pernah menganiaya seorang hamba. Di rumah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di seorang hamba, kemudian memberikan azab di hamba tadi, maka bukan berarti Allah menzalimi hamba dengan azab mungkin dan terzalimi. Allah Ta'ala memberi akal jemaah. Allah Subhanahu wa taala memberi akal yang dengan akal ini, fungsi utama dengan akal ini untuk membedakan antara hak halal dengan haram. Fungsi utama dengan akal untuk membedakan antara hak si halal kerja sesuatu si tidak kena, kerja sesuatu si tidak kena, si haram. Jadi fungsi utama agama untuk membedakan orang tidak bagus, orang bagus. Maka si bagus kemudian ampun kami. Maka fungsi utama dengan agama adalah bahan yang ampun Allah. Ada si sampai si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rubi'atil aqlam, hukum itu diangkat karena apa? Alat telulang dasar. Alat telur dasar. Dia hukumi sepenuhnya. Ketika ia mohon maaf tidur sampai sadar. Jadi lalu tidur lumpaan bisa, maka dia terhukumi sebagai dosa. Tidur lumpaan, maka dia dosa. Atau dia tidur lupa waktu. Dia lupa waktu sampai kemudian waktu zuhur, waktu asar bisa lupa. Maka dia terbebani sebagai hukum tarikus sholat. Dia tidak dibebani sebagai orang yang meninggalkan sholat. Lalu dia tidur gures-gures, ampun nyambung malik, tidur malik, nyambung malik, tidur malik. Dia lain cerita. Lalu dia tidur malah pemuda-pemuda ashabul kahfi itu, maka dia terbebani sebagai hukum dia telah meninggalkan sholat selama ratusan tahun. Tidak, dia tidur sampai kemudian dia terbangun dari tidurnya. Kemudian si kedua karena dia gila kemudian sampai sadar. Lalu di bahasa hadis itu hatta sampai dia berdua akal tersebut. Jadi inilah pentingnya si berkaitan dengan masalah akal. Maka oleh sebab itu di dalam cerita Allah Subhanahu wa taala menzalimi seorang hamba ketika Allah memberikan mohon maaf siksaan di hamba-hamba tertentu. Bukan Allah menzalimi, bukan Allah Subhanahu wa taala menyakiti, karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya Allah memberikan dua langkah. Allah sudah memberikan kita itu dua jalan. Wa hadainahum najdain, dan kami kata Allah sudah memberikan kalian itu dua jalan. Kalian kita jalan sini kemudian kita pilih. Apakah jalan si penuh dengan liku-liku yang kemudian mengakibatkan kita terjerumus di jurang jokal di neraka alhamdulillah, atau jalan lurus, jalan yang kemudian dengan prinsip-prinsip Al-Quran, prinsip-prinsip hadis-hadis Rasulullah SAW, prinsip-prinsip bagaimana pendapat-pendapat, perkataan-perkataan para sahabat, perkataan-perkataan para ulama, ya gadun terjauh
kemudian aku sampai tiba Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala nama kita ke dalam surga. Dia selalu yang kedua, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau panggil dengan panggilan yang sangat istimewa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jelaskan pula bahasa Allah Ta'ala. Jelaskan pula, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jelas, ideal radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kalian ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia adalah bagian dengan tujuan hidup seorang muslim untuk mendapatkan panggilan maratan si genung. Maka untuk mendapatkan panggilan maratan si genung adalah bagaimana kita melaksanakan gawe versi dari hak Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinun nasiha qulna liman qala lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya al-muslim untuk mengetahui hak-hak Allah, maka hendaknya muslim itu yang zuru ila malillahi ta'ala alaihi min minan la tuhsa. Maka hendaknya seorang muslim itu melihat, mentadabburi, merenungi betapa banyak lebih berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsa. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mampu menghitungnya. Sampai bahasa para ulama. Bahkan dia terkait dengan ungkapan Allah di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saking mungkin jemaah direkali dan terulang-ulang ayat Allah Subhanahu wa taala secara di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Ar-Rahman. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Direkali puluhan kali terulang di dalam satu surat. Nikmat si malik si kemudian tedustayan si bagi isi terlekat. Nek tebak si tedustayan nikmat Allah Subhanahu wa taala sini. Tidak ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa dustakan. Karena apa? Saking ini sesuatu sih kedua, tapi mohon maaf yang umpamanya. Sesuatu sih kedua enten maratan tadi mereka arah lejulu, dituan ini mereka arah lejulu. Coba kita berpikir, mereka ke samping kiri, ke samping kanan, atau lejulu sedikit, lejulu sedikit. Dituan ini jamaah, lalu keterlaluan sudah dengan rupa yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah sendiri kemudian menyanjung model penciptaan manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam rupa bentuk yang paling bagus. Tidak ada hal bagus model penciptaan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk si lain. Bahkan malaikat yang tersebut dia tersebut mohon maaf, dia tersebut menurut tentang penciptaan si sangat bagus. Angka yang sampean model penciptaan manusia di jamaah arah malaikat. Malaikat ini malaikat si berdoyan sifat. Wah, dia terbiar akal, lalu dia terbiar nafsu. Bahkan tapi dia terganggu gambaran yang minum atau yang minum. Dia boleh kelamin, dia terbarang bantong, jadi banyak jadi dia berdua kelamin, dia berdua nafsu. Dan sifat malaikat tersebutan di dalam Al-Quran, hiya malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Sifat malaikat
pertama. Si kedua, model penciptaan Allah mau manusia mau kafir, tapi yang akal, tapi yang nafsu tadi. Kemudian si kedua binatang, lalu binatang itu hewan, nafsu tok kedua, lalu akal tidak kedua. Anda kebenaran binatang tidak tahu ketangkong. Binatang lalu mele, lu tahu mele tuh, lu tahu dia tahu alam, mesti dia tahu alam, dia tahu alam dengan alam. Binatang lalu mele mangan dari sejauh kakak ni, kumil dia nara akal, dia nara akal. Nah manusia ni dia tengah tahu, lalu pengalaman nafsu dari si akal dan manusia sini, maka ia baru menyamakan tingkatannya ke tingkatan para malaikat, bahkan melampaui tingkatan malaikat. Rasul melampaui tingkatan para malaikat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melampaui tingkatan malaikat. Atau kebalikannya, ele kalah akalnya dengan nafsunya lebih kuat. Jika telah akal pikiran si sehat, maka ia sejajar, mohon maaf tadi, dengan hewan, bahkan lebih rendah dengan hewan. Kata Allah Taala di dalam Al-Quran, lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha, wa lahum qulubun la yafqahuna biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada sebagian mereka manusia itu, mereka mempunyai mata tidak digunakan untuk memandang hal-hal yang baik. Berarti mereka tergadu hal-hal yang bagus. Walahum azan, mereka mempunyai telinga, namun tidak digunakan untuk mendengar hal-hal yang bagus. Walahum qulubun, dan mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha. Mereka tafakur hati menuntut ilmu pengetahuan tentang urusan agama. Namun kalimat yafqahu berarti maksudnya adalah ngaji agama. Maksudnya adalah ngaji. Dia gunanya untuk ngaji. Baik ngaji secara bahasa atau ngaji baca Al-Quran, atau ngaji menuntut si berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang urusan agama itu. Ulaika kal an'am, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka itu sama, hampir barangkali balhum adall, bahkan mereka lebih rendah dengan hewan. Jadi sampai barangkali menurut. Maka seorang muslim wajib harus menyeriukan, mentadaburi, merenungi berkaitan dengan betapa luasnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si saking luasnya adalah dihitung kehitung isi al-jadwal. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumbar dalam Al-Quran. Andaikan lautan ini berpindah dari bintang, kemudian ranting-ranting, empang kayu ini menjadi minyak dari atom polpengen untuk menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lana bidatil bahru, maka lautan itu akan habis duluan. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum memandui kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memandui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memandui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ampun, ditekan dengan muslim jelas-jelas mengeluh. Ya ampun, ditekan dengan muslim adalah jelas-jelas putus asa. Karena apa? Putus asa itu adalah bagian dengan kelompok-kelompok orang
disombongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan minal khasirin. Wala tayasu min rauhillah wa man yayasu min rauhillah fa ulaika humul khasirun. Jangan pernah putus asa dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang mudah putus asa itu adalah orang-orang yang rugi, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Tergolong dengan si rugi. Dengan si putus asa itu begini teman. Si putus asa itu bisa. Aku jatuh sampai duit lalu sampai berlalu tak ampun si Allah itu. Dia larang, dia dengar. Aku jatuh sampai dia berlalu dengan bagus. Saya dengan dia berlalu. Mungkin dan dia bagus dan lain. Kaum kafir Quraisy yang aku tersebut dengan jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh betul. Saking bodohnya di zaman jahiliyah itu, jahiliyah beri anak ini kuburnya hidup-hidup. Kuburnya hidup-hidup. Kamu yang cerita sih mungkin tentang sejarah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sebab kadang Sayyidina Umar kemos gitu. Kadang nangis. Kamu datang kemos tidak kemos sampai saking kemos itu rete itu apa nyengir, nyengir sampai barang dulu beli kemos ke Sayyidina Umar. Diangkat sudah banyak Sayyidina Umar. Kamu datang sedihnya. Kamu datang sedihnya sampai meneteskan air mata. Datang sedihnya Sayyidina Umar sampai kemudian meneteskan air mata dan penentang. Sahabat berkata, apa yang sudah berangkat penuh? Enggak, dua hari depan ini lupa. Lain jangan itu masih di zaman jahiliyah. Tak kala aku sedih, namun aku ingat tentang masa-masa di jahiliyah itu si bodohnya dengan ini, ya hilang gara-gara kerja anak ini kan dia hilang. Aku taruh anaknya itu. Dia sempat berdoa anak ini dan aku taruh anaknya hidup jalan. Arah dengan wah taruh anaknya hidup deh. Itu deh. Dia berarti kita sampai barang dia yang terjadi di Cikarang. Dia sampai barang dia hidup. Karena anaknya hidup karena ini karena ini dia sempat berdoa anak ini. Maka ingat si menurut datang ke situ sehingga kemudian sampai meneteskan air mata. Lalu dalam rumah datang kemudian ingat si kedua. Aku mudah termasuk bahkan sampai ini. Apa yang tidak termasuk karena ketua di sini para sahabat. Apa pasang Sayyidina Umar? Meminta dia berere, lalu ku topon dia bawa kurma, apalagi lalu musim kurma berbuah, apa ku pukulan kurma si terik dengan dolong, lalu luah kumpul, kemudian apa ku susunnya, susun, si sekian dari patung nangka, kemudian dua patung Uzza, Manata, kemudian patung-patung si lain disembahnya. Waktu susun sekitar 24 patung, kemudian aku sembahnya. Sembahnya dia. Nah, suwe-suwe aku nyembahnya, datanglah patung berdekatnya. Datanglah patung, ya aku kemudian kata Tuhanku esak kataku. Jadi aku nilai aku nyembahnya, aku makan Tuhanku. Aku nilai, aku makan Tuhanku. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa syariat simula dengan ini tapi begitu. Dengan harga lain maka menjadi luar biasa berharga. Luar biasa berharga. Lalu bahasa Nabi lama Tuhan kau dengan ini jalan. Sekian Tuhan si bangku sampai malaikat Jibril menyampaikan salam. Ada lagi bahasa Khadijah saya dengan ini
kutibat Khadijah. Dengan indah Khadijah sini. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW terketuai izin sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bahasa sahabatnya berketuan? Kemudian dengan ini, man ahabbu bi husni sahabati. Saya si paling berhak untuk berbuat baik ketika di dunia ini. Apa bahasa Nabi? Ummuka, ibumu. Sumamanya Rasulullah. Kemudian saya Rasulullah, ummuka, ibumu. Sumama, kemudian saya, ummuka, ibumu. Baru keempat apa yang disebut? Abuka, bapak nomor 4 tahun dibandingkan dengan dibandingkan Medina. Apa singkatkan derajat dengan ini? Syariat sejauh Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berubah jahiliyah jadi nur cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk melaksanakan nasihat ini adalah mungkin tentang melaksanakan si berkaitan dengan masalah hukumullah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si kedua lanjutannya adalah wali kitabihi, dan kemudian untuk kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Quran. Maka begitu juga Al-Quran, kita berdoa singkat di Al-Quran, kita berdoa cepat di Al-Quran, kita berdoa terjaga di Al-Quran, kita berdoa ada. Maka ada pembahasan khusus di dalam kitab si berkaitan dengan masalah judulnya Al-Adabu ma'a kalamillahi ta'ala, yakni Al-Quran Karim. Sikap ke tiba kalamullah, ungkapan-ungkapan Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran Al-Karim. Sikap terlibat Al-Quran mungkin entah itu. Ini hanya sebatas dari penghias lemari teruang. Jemaah, Al-Quran segera kita berdua di mana-mana sikit. Al-Quran pribadi harus berdua, jemaah. Harus berdua Al-Quran. Ukurannya, lalu jadi berharap gratis dalam Al-Quran, harus membeli. Jadi buktinya bahwa itu benar-benar memang suka dengan Al-Quran ini. Jadi dalam menata Al-Quran yang berharap gratis, tapi mohon maaf, Al-Quran memang salah sokok, ia dengan keketuaan enak di dalam kubur. Kan Allah menasihati di dalam talqin sebagai diisi Tuhan Guru itu. Marwabuka, wa man nabiyuka, wa man dinuka, wa man kiblatuka, wa man imamuka, wa man ikhwanu. Saya Tuhan ke, saya Nabi ke, saya abdi kiblat ke, saya jadi imam ke, saya semeton dari ke, kemudian saya jadi semeton dari ke. Baru jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Ka'bah kiblati wal Qur'anu imam. Dan Qur'anu adalah jadi imam makanan tolak ukur. Yang berbahasa Rasul jemaah, taraktu bikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lalu kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, ma lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah mengalami kesesatan selama-lamanya, baik sesat di dunia atau sesat lebih lagi adalah sesat di akhirat. Apa? Kitab Allah. Si pertama adalah Al-Quran. Si pertama adalah Al-Quran. Ini kemuliaan Al-Quran ya Pak. Yang ulangi pengajian sekali. Al-Quran terjauh isi malaikat. Malaikat dari penghulu para malaikat. Malaikat Jibril jadi penghulu para malaikat. Jauh dari si malaikat Jibril, maka kemudian malaikat Jibril jadi penghulu pimpinan para malaikat. Jauh daripada itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallamnya adalah dari manusia terbaik sepanjang sejarah penciptaan manusia. Tidak ada
kebaikan-kebaikan siar di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan dari bulan Ramadan, maka bulan Ramadan itu menjadi bulan terbaik di antara sekian banyak bulan sitina sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan di malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar menjelma menjadi lebih baik dibandingkan seribu bulan. Sekian malam berbanding 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Karena Al-Quran. Kita umat Muhammad SAW menerima Al-Quran, maka menjadi umat terbaik. Bahkan saking baiknya umat Muhammad SAW adalah jadi umat penutup di antara umat-umat lainnya. Di antara umat lainnya setelah umat Muhammad SAW, saking baik. Bayangkan ini kita menunjuk atin ke Al-Quran ini. Maka setiap hati-hati, setiap hati-hati yang masuk ke dalam Al-Quran, kita tamai isi Al-Quran, maka akan menjelma menjadi hati-hati si paling bagus, hati-hati si paling sejuk, hati-hati si paling suci, hati-hati si erat adalah isi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka inilah keistimewaan dengan berkaitan dengan masalah Al-Quran. Maka yu'minul muslim biqudsiyyati kalamillah ta'ala. Seorang muslim itu harus tahu, paham betul si berkaitan dengan qudsiyyati kalamillah. Qudsiyah itu kesucian si ada di dalam Al-Quran. Agar Al-Quran itu Al-Quran dengan nilai tapi dengan nilai mana? Hebat dengan ini kamu dalam keadaan datang temui maka ini kamu dengan ini bentuk suci lalu jangan di dalam keadaan tapi ada sebelum maka seseorang tidak boleh memegang Al-Quran. Qudsiyyah sucinya Al-Quran itu dinekankan ke depan kan gila disebutkan jemaah di dalam Al-Quran ada tulisan begini la yamassuhu illa al-mutahharun. Dia menekankan ke depan kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Dia menekankan ke depan kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Al-Quran lalu terdapat buku dewah mulu atau dedekman dalam keadaan hadas atau dalam keadaan ini, maka kemudian kita kandung dua. Lalu dalam Tuhan baca Al-Quran yang gitu dia kandung tapi teman dia lepaskan ini dia kandung harus ke atasan harus ya coba dia serius dengan Tuhan yang benar istilah tapi silahkan kami arahan yang benar arahan ajaran-ajaran dengan Tuhan istilah apa? Karena suci Al-Quran, karena suci berkaitan dengan masalah Al-Quran. Jadi ini adalah maksud dengan qudsiyyati kalamillahi ta'ala. Kamu baru bekerja dalam keadaan suci, berwudu, kemudian duduk si bagus, posisi tokol, artinya dia tadi sambil menaikkan air, sambil sambil minum minum baru lalu namun buku-buku biasa kamu marahkan sambil ngelola tajam bisa sambil berbaca lalu Al-Quran tadabbur baca tadabbur apalah yang tadabbur Al-Quran amalah qulubin aqbalha. Tidaklah mereka mau mentadabburi merenungi Al-Quran atau qulubin aqbalha atau hati-hati mereka terkunci. Qudsiyyati kalamillah. Inilah bentuk dengan kesucian si berkaitan dengan masalah Al-Quran. Wa syarafihi dan kemuliaan wa afdaliyatihi dan keistimewaan ala sa'iril kalamillah ta'ala dibandingkan dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala selain jamaah kutub
as-samawiyah. Dia disebut dengan kutub as-samawiyah. Ada 4 buku itu. Si turunan si Allah Subhanahu wa taala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Si tenune wahwe ketahni. Lalu kemudian ke Asia, wallahu a'lam yang tahu lebih tahu asli ini. Lalu dalam Al-Quran dibandingkan dengan si telu kitab ini, makanya membuktikan dia baru tertahni tergonta-ganti, dia baru tabdil terganti, dia baru. Karena apa jamaah? Allah nurunannya, Allah langsung jaganya. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang langsung menjaga. Akan dilakukan pernah baru jemaah. Tidak akan pernah bisa Al-Quran itu akan diganti sekalipun dalam satu harokat, apalagi dalam satu huruf, apalagi dalam satu kata, apalagi dalam bentuk satu kalimat. Ya keren kuat. Orang-orang non-muslim mencoba menggonta-ganti, tapi tidak bisa. Dia berkumpulan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula kemudian yang menjaganya. Maka ini adalah keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab lain. Wa anna al-Qur'an al-Karim kalamullahi alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an al-Karim itu adalah dinara tahu peleknen. Bebelengan itu mudi dulu samping kiri samping kawan atas bawah bebelengan dengan kita lalu dengan kita kepeliharaan Al-Quran. Tapi mohon maaf dia tidak tahu tentang kepeliharaan Al-Quran. Wa man qala bihi shadaq sudik. Apa sih sampean si Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, maka dinara alasan untuk meragukan. Yang lain gimana? Cerita ini Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sudiko, maka harus dibenarkan. Artinya tidak boleh dilakukan. Coba disediakan di dalam ayat pertama, ayat surat kedua, di dalam ayat-ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. Dilarang keraguan si arah di dalam isi-isi di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara tentang urusan dunia, maka dilarang keraguan. Ketika Al-Quran berbicara tentang urusan agama, dilarang keraguan. Ketika Al-Quran berbicara tentang masalah urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah gaib, dilarang keraguan. Allah menceritakan tentang kenikmatan surga barang tersebut. Diganggu regu. Allah menceritakan tentang siksa-siksa si arah di dalam api neraka, diganggu regu. Allah menceritakan tentang bagaimana kami teruji orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan rasul, maka kemudian dilarang alasan untuk meragukannya. Apa cerita isi Al-Quran, maka kewajiban sebagai seorang muslim adalah untuk membenarkannya. Jadi ini sebelum yang sampean, mohon maaf atas segala kekurangan, tidak melakukan dengan lebam, ketutup, senikmat tutup kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa memberi kita keistiqomahan di dalam melaksanakan si berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak-hak al-Qur'an di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mizan kita dengan keluarga bagian dari orang-orang yang dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kemudian kita lupa kenyataan kita ina amal tersebut menjadi kita siwa mendahului kita keluarga masyarakat Antin kita rahmat Ridwan di dalam kuburnya, ampunan, maghfirah, kemudian diterima segala amalan-amalan salehnya, maaf segala dosa
hilapnya ante nanti dari yang kubur taman di antara setiap banyak taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.